Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi anatomi tumbuhan, di mana di sini tuh membahas tentang anatomi akar, anatomi batang dan anatomi daun, serta tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa apa sih itu anatomi tumbuhan. Jadi, anatomi tumbuhan atau fitoanatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang komponen dan struktur internal atau bagian dalam dari tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu terdiri dari dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, di sini tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Contohnya itu ada pada slide, bisa dilihat. Dan ciri-ciri tumbuhan monokotil itu yang pertama adalah serabut, yang kedua adalah bunganya berjumlah 3 atau kelipatan 3, dan struktur daunnya itu memiliki struktur pertulangan yang sejajar. Contohnya bisa dilihat pada slide. Dan tumbuhan jenis kedua yaitu tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil ini adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Bisa dilihat contohnya pada slide, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu satu, memiliki sistem akar tunggang, yang kedua memiliki jumlah bunga 2 atau 5 atau kelipatannya, dan yang ketiga memiliki pertulangan daun yang menyirip. Nah, jadi untuk selanjutnya tentang materi inti yaitu anatomi batang, akar, dan daun akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Hasnira dan Yansi Tata. Untuk itu kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnira. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu tentang struktur anatomi akar. Struktur anatomi akar ada 4, yaitu yang pertama epidermis atau kulit lapisan luar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis. Ada bagian tertentu sel-sel yang mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Yang kedua, korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpangan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Yang ketiga, endodermis. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi mengatur jalannya air yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Yang keempat, silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan penyangkut dan jaringan pendukung, seperti perisikal dan parenkim umpulur. Sel-sel perisikal berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat, yaitu silem, berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Anatomi batang. Pada batang tumbuhan berkayu terdapat epidermis batang, korteks batang, dan silinder pusat atau biasa juga disebut stele. Anatomi batang. Epidermis batang terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dan tidak berongga. Dinding sel epidermis yang dilapisi kutikula itu tebal. Korteks batang adalah jaringan parenkim yang terdiri dari beberapa lapisan sel berdinding tipis yang memiliki vakuola besar. Stele atau silinder pusat merupakan bagian terdalam batang. Pada stele terdapat silem, pembuluh kayu di bagian dalam, pembuluh tapis di bagian luar. Anatomi daun. Anatomi daun terdiri dari epidermis daun, jaringan tiang atau biasa disebut palisade, jaringan bunga karang atau biasa disebut spons, dan berkas pembuluh angkat. Anatomi daun. Epidermis daun merupakan lapisan terluar dari daun bagian atas dan bawah. Jaringan tiang palisade
adalah kumpulan sel-sel berbentuk silindris, tegak, tersusun rapat, dan mengandung kloroplas. Jaringan bunga karang spons adalah jaringan yang berbentuk tidak teratur dan ada ruang anarsel. Berkas pembuluh angkut terdapat di dalam tulang-tulang daun,